Kesehatan reproduksi lansia. Pokok bahasan. Menopause dan andropause. Menopause adalah berhentinya masa menstruasi, diartikan sebagai proses peralihan dari masa produktif ke masa non-produktif yang disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Fase menopause terdiri dari premenopause, fase perimenopause, fase menopause, dan fase pasca menopause atau centennium. Gejala dan keluhan pada wanita menopause. Yang pertama, keluhan vasomotorik, somatik, psikis, gangguan tidur, gangguan fungsi kognitif, libido, demensia, dan lain-lain. Definisi andropause. Dampak menopause dan andropause. Yang pertama, ada fisik dan anatomi, ada sistem endokrin dan sistem kardiovaskular. Penjelasannya sebagai berikut. Keempat, sistem persarafan, sistem umen, dan sistem muskuloskeletal. Sistem pencernaan, dampak pada psikologis. Munculnya simptom-simptom psikologis sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan aspek fisiologis sebagai akibat dan berkurangnya berhentinya produksi hormon estrogen. Yang kedua, preferensi seksual. Menopause dapat mempengaruhi preferensi seksual seorang wanita. Untuk sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pencernaan, dan sistem saraf, dampaknya sama seperti dampak menopause. Psikologis, masalah mental dan emosional sama halnya dengan masalah fisik yang dapat merubah perilaku lansia. Dampak andropause. Dampak fisiknya, sistem indera, lensa kaku atau penyangga, lensa lemah, ketajaman penglihatan dan daya akomodasi jarak jauh atau dekat berkurang. Sistem reproduksi dan perkembangan, penurunan kebugaran umum, fungsi kognitif, volume darah, kekuatan otot, masalah tubuh. Ada perilaku seksual. Dampak andropause terhadap perilaku seksual antara lain penurunnya minat terhadap seksual libido pada perubahan tingkah laku dan aktivitas seksual. Pola kesehatan reproduksi pada lansia, yaitu ada kanker prostat dan kehamilan yang tidak diinginkan. Penjelasan tentang kanker prostat. Gejalanya sulit buang air kecil tidak tuntas, air seni bercampur darah, dan gangguan pada saat ereksi. Faktor penyebab: usia, ras, riwayat keluarga, diet, dan gaya hidup. Bagi penderita kanker prostat itu mengonsumsi buah, sayur, biji-bijian, daging merah, dan kurangnya alkohol. Makanan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi pada saat tidak menginginkan anak pada saat itu. Alasan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai berikut. Risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Risiko kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat berakibat buruk terhadap kesehatan sosial, psikologis ibu dan bayi. Persentase KB dan AKI. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur atau POS. Berdasarkan survei 2018, pemakaian kontrasepsi untuk semua cara di antara wanita kawin Indonesia turun 60,9% di tahun 2016 menjadi 59,7% di tahun 2017. Berikut ada datanya. Menurut penelitian Jawa Timur menjelaskan bahwa 40-40 tahun lebih memilih KB dengan alat atau cara PIL sebesar 13,9%. Angka kematian ibu atau AKI. AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas disebabkan oleh kehamilan. Berikut grafiknya. Target penurunan AKI ditentukan melalui 3 model angka penurunan rata-rata kematian
akan menggunakan model kedua dengan rata-rata penurunan 5,5%. Berikut adalah diagram AKI pada di Jawa Timur. Kematian ibu sebanyak 606 orang terjadi pada ibu hamil 183 orang, ibu bersalin 224 orang, dan ibu nikah sebanyak 289 orang. Kontrasepsi yang dianjurkan bagi lansia. Yang pertama ada PKB, kontrol kelahiran pada usia 35 tahun ke atas. Kedua, IUD atau KB spiral. IUD spiral ini adalah jenis kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam air sehingga mencegah terjadinya implantasi. Risiko kontrasepsi bagi lansia. Dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kata-kata. Sampai jumpa kembali.